Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa pada episode yang ke-95. Saya Guntur Siboro akan menjadi host pada acara saat ini. Topik acara kita pada malam ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dengan budidaya ikan nila. Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan budidaya ikan nila. Kita akan banyak belajar mengenai budidaya ikan nila pada malam ini. Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa adalah acara yang merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis Advent. Pada malam ini, kita akan ditemani narasumber praktisi kita, Bapak Edi Triyoso. Beliau berasal dari Yayasan Peduli Advent Indonesia, yang juga menjadi narasumber kita pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita berbicara mengenai aquaponik yang merupakan gabungan antara perikanan ikan nila dengan pertanian sayur mayur. Kita sapa Pak Edi Triyoso dari Purwodadi, Jawa Timur. Selamat malam Pak Edi. Kelihatannya suaranya belum kedengaran Pak Edi. Masih belum kedengaran, mungkin earphone-nya bisa jangan dipakai earphone. Baik, Pak Edi, oke. Mungkin ada kendala audio, Pak Edi. Beliau juga sudah bersama kita pada Selasa yang lalu dengan topik aquaponik. Malam ini kita ditemani 3 narasumber ahli. Yang pertama adalah Ibu Anjeli Paisei, SPI, MPI. Beliau adalah pakar perikanan dari Universitas Papua. Selamat malam Ibu Anjeli. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ibu Anjeli. Selamat malam. Selamat malam. Apa kedengaran kabar? Pak? Ya, kedengaran Bu. Apa kabar di Manokwari Bu? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Amin. Terima kasih Bu Anjeli yang juga sudah pernah menjadi narasumber kita pada sesi yang lalu terkait dengan perikanan. Kemudian narasumber kita yang berikut adalah Dr. France Siloy, SPI, MPI. Beliau adalah pakar perikanan, khususnya perikanan laut dari Universitas Patimura. Selamat malam Pak Dr. France. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik, selamat malam Dr. France. Kebetulan Dr. France di jalan ya, sehingga tidak kelihatan videonya, tapi suaranya jelas. Terima kasih Dr. France yang sudah bersama kita. Narasumber kita yang ketiga adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dan pakar wirausaha agribisnis dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa, selamat malam semua narasumber. Salam sejahtera. Malam Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang selalu bersedia membantu kita sebagai narasumber ahli pada acara Kamu Bisa. Baik, kita ke malam ini akan berbicara mengenai ikan nila. Ikan nila ini berasal dari sungai Nil katanya. Saya nggak tahu apa nila itu datang dari Nil ya, dan dari danau sekitarnya. Ikan nila ini memiliki sifat atau kemampuan adaptasi yang baik, serta kemampuan berkembang biak yang cukup mudah. Pada sesi yang lalu kita sudah berbicara tentang aquaponik yang terdiri dari aquaculture, perikanan ikan nila, dan sayur mayur yang diusahakan oleh Pak Edi Triyoso dari YAPI di Jawa Timur. Malam ini kita akan khusus berbicara mengenai budidaya ikan nila yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Edi
di Jawa Timur. Baik, demikian video aktivitas dari Pak Edi di Jawa Timur, di Purwodadi, Jawa Timur. Kita sudah lihat sebagian video ini pada sesi yang lalu terkait dengan aquaponik. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Edi, saya ingin tanya narasumber ahli kita dulu, supaya kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh terkait dengan budidaya ikan nila ini. Mungkin Prof. Daniel dulu. Kira-kira menurut Prof. Daniel, seperti apa industri atau nilai ekonomis dari budidaya ikan nila ini? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi ikan nila adalah ikan yang relatif mudah dipelihara, cepat berkembang biak dan cepat besar. Ya, ada ikan-ikan lain juga yang juga cepat besar, tetapi ini adalah ikan yang bersisik. Ya, beda dengan yang lain, ikan lele, ikan patin dan sebagainya juga cepat besar. Tapi itu adalah ikan scavenger. Beda dengan ikan nila. Ikan nila adalah dasar aslinya dia adalah bukan scavenger. Jadi dia makan makanan yang hidup, ya, kalau di alam liar, dan kalau bisa juga diberi makan pelet. Dan ikan nila merupakan ikan yang bisa dipelihara ya dalam bentuk kepadatan yang relatif tinggi. Ya, jadi kalau 1 meter kubik bisa 20 ekor begitu ya, 20 ekor, 15 sampai 20 ekor, bahkan ada yang sampai lebih begitu ya. Sehingga kalau kita punya kolam yang relatif kecil untuk di halaman rumah sekitar 2 atau 3 kubik ya, bahkan bisa 50 ekor ya, bahkan bisa lebih ya. Kalau mau lebih cepat pertumbuhannya tentu tadi yang ideal sekitar 20 ekor tadi per meter kubik ya, 15 sampai 20 ekor. Itu dia akan lebih cepat berkembang biak. Tapi kalau kita pelihara lebih banyak, karena tadi ruang dia bermain lebih sedikit, ya, pergerakan lebih sedikit, dan juga limbah yang dihasilkan oleh ikannya akan lebih banyak sehingga menghambat pertumbuhan. Kemudian ikan ini karena dia lebih cepat besar ya, kalau kita ambil bibit ya, kalau kita berusaha dengan pembibitan dengan bibit yang sekitar 5 cm, itu sekitar 6 bulan kalau dipelihara dengan baik, 6 bulan sudah bisa dipanen yang menjadi sekitar 5 sampai 6 ekor ya per kilogram ya. Dan ini banyak ya, bahkan kalau ada rumah makan yang murah meriah pinggir jalan itu maunya 8 kilo ya, tapi kalau yang ini bisa, jadi artinya apa? Artinya bisa dipanen lebih awal ya. Kalau tadi 6 bulan bisa 4 sampai 5, ini bisa kalau lebih 5 bulan ya bisa lebih banyak, sehingga pasarannya juga cukup banyak, jadi lebih mudah dipasarkan ya. Jadi di apa namanya, kemudian pakannya, konversi pakannya ini juga relatif baik ya, karena dia adalah ikan yang toleran ya. Jadi kalau kita mau mengelola ya peternakan ikan nila, perikanan ikan nila, ini adalah satu industri yang kita anjurkan karena return, kembalinya modalnya akan relatif lebih cepat ya.
Tentu saja ada beberapa persyaratan. Persyaratan pertama tentu ada air, ya, air karena ikan ini air. Kemudian adalah ada sirkulasi, ada matahari, ya, kena matahari. Dia yang tertutup itu lebih lambat pertumbuhannya daripada yang terbuka, karena kalau dia terbuka, plankton, ya, dan tanaman air lebih mudah tumbuh, yang juga menjadi pakan ikan. Ya, jadi itu beberapa hal yang dipertimbangkan. Dan kemudian juga sesuai dengan topik kita pada malam ini, kalau kita punya ruangan sedikit, ya, ruangan sedikit, bisa kita pelihara nila, bisa dalam ember, ya, ataupun dalam drum, ataupun seperti yang pernah saya coba, saya beli plastik biasa, pakai batu bata, ya, batu bata saya susun sedemikian rupa seperti menjadi box, ya. Kalau saya kan tadi hanya untuk main ya, tapi ternyata karena dia cepat besar, ya 6 bulan saya beli yang 5 cm gitu, 6 bulan sudah besar. Ya, tapi karena ini mainan, akhirnya saya kasih saja sama orang untuk konsumsinya. Saya nggak tega memakannya karena ini adalah kalau saya kan hobi main saya, bukan industri. Tapi kalau untuk rumah tangga, ya, daripada ruangan terbuka begitu tidak kita manfaatkan, lebih baik, ya. Jadi bisa 50 kali 1 meter, yang seperti kolam saya 51 meter, setinggi 50 cm. Saya beli plastik biasa, ya, plastik bening atau plastik apa itu di toko, ya. Dan saya ganti airnya 3-5 hari baru saya ganti airnya, ya. Itu pun tidak semua, hanya keluarkan setengah kemudian diisi lagi, ya. Dan juga ikan nila ini tahan salin begitu, ya. Jadi kalau bahkan dianjurkan kalau mengganti air agak banyak, ya dikasih garam sedikit supaya elektrolit tidak berubah, ya. Jadi bagi kita, kalau rumah tangga, halaman, tanah, ruangan yang ada, manfaatkan, ya, untuk melihara, karena dia tidak rewel, ya, tidak banyak membutuhkan butuh aerasi, tapi tidak cukup banyak. Jadi seperti tadi yang ditunjukkan oleh Pak Edi, kita beli pompa akuarium kecil, ya, akuarium kecil untuk mensirkulasi udara, mensirkulasi airnya, ya, yang seperti pada minggu lalu disirkulasi bisa kita tanam, ada tanaman kita siramkan ke tanaman dulu, ya, aquaponik, lalu masuk lagi ke kolam, ya, bisa dimanfaatkan seperti itu, dan pada waktu airnya jatuh terjadi aerasi dan airnya mutunya bisa lebih baik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi kalau boleh diintisarikan, mudah dipelihara, nilai ekonomisnya cukup baik, ya. Jadi bahkan untuk tahap kecil pun oke. Baik, mungkin saya lanjut sedikit ke Ibu Anjeli, ya. Ibu Anjeli ini kan melakukan mentoring, ya, terhadap katakanlah kelompok-kelompok tani. Kenapa biasanya ikan nila dipilih dibanding yang lain, Ibu? Ya, terima kasih Pak Guntur. Ya, kalau ikan nila ini kenapa dipilih, ya, untuk para petani atau pembudidaya ikan? Ya. Ya, karena ikan ini dia cepat dalam pertumbuhannya. Kemudian rasanya yang lezat. Kemudian dalam proses perkembangbiakan dia lebih cepat dalam memijah. Lebih cepat memijah. Memijah itu atau berkembang biak, berkembang Pak biak, Guntur. Ya, dia cepat berkembang biak. Kemudian dalam setahun itu dia bisa berkembang biak atau memijah itu bisa sampai 6 kali dalam setahun. Jadi ya, jadi dalam setiap 2 bulan sudah bisa dipijahkan atau dikembangbiakan. Baik. Jadi ini lumayan baik untuk dibudidayakan oleh petani atau peternak ikan, Bu, ya? Iya. Baik. Bahkan kalau nggak salah di tempat Ibu mengajar ada kolam contoh, ya? Iya, di tempat saya mengajar, kami mempunyai kolam lab outdoor. Itu ada beberapa kolam yang kami buat, kolam-kolam persegi, kemudian kami mempunyai bug fiber,
diameter 120 cm, kemudian juga kami mempunyai bak beton ya, yang silinder. Ini ada 2 dengan diameter sekitar 2,5 meter. Nah, ini baru dibuat juga untuk sistem bioflok yang akan kami kembangkan lagi. Baik. Demikian Pak Guntur. Ya, baik. Pada edisi yang lalu kita bicara bioflok dalam dengan Ibu Anjeli. Nanti mungkin kita bicara tentang bioflok lagi ya. Karena nanti dari diskusi kita dengan Pak Edi mungkin belum melaksanakan atau melakukan bioflok. Pertanyaan saya terakhir kepada narasumber ahli kita, mungkin Dr. Frence. Dr. Frence ini lebih banyak bergerak di bidang perikanan laut ya. Tapi kalau kira-kira perikanan darat atau perikanan air tawar dibanding perikanan laut, apa plus minusnya, Dr. Frence? Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk perikanan darat sama perikanan laut sebenarnya itu sangat tergantung dari orangnya ya, dari orangnya. Ya, jadi misalnya kalau kami di Ambon, kami sudah terbiasa dengan perikanan laut. Baik. Oleh karena misalnya di Ambon sendiri, perikanan air tawar itu kurang dikembangkan ya. Padahal kalau mau melihat prospek, ya kalau mau lihat prospek sebenarnya perikanan air tawar itu juga sangat baik ya, sangat baik. Apalagi misalnya kita bisa memanfaatkan pekarangan kita yang kosong ya. Kemudian kan kalau misalnya seperti yang sudah dikemukakan oleh narasumber yang lain bahwa dalam budidaya misalnya ikan nila itu sendiri kan kalau untuk konsumsi rumah tangga kita bisa bikin dalam wadah yang lebih kecil ya, dalam wadah yang lebih kecil bisa di dalam ember atau misalnya ada drum ya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah berpikir untuk lebih ekonomis atau lebih ke komersil ya baru kita buatkan di dalam wadah yang lebih besar ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya baik perikanan darat maupun perikanan laut itu sebenarnya itu sangat tergantung daripada orang. Cuman masalah kebiasaan. Tapi kalau bicara akses malah perikanan darat itu justru yang istilahnya kita lebih gampang untuk mengontrol ya, kita lebih gampang untuk mengontrol. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Dr. Frence. Jadi intinya perikanan darat atau air tawar lebih mudah dilakukan oleh keluarga-keluarga ya dibanding perikanan laut. Baik, kita ke narasumber praktisi kita Pak Edi. Pak Edi, kapan ini memulai dan seperti apa dulu memulainya budidaya ikan nila ini? Boleh diceritakan sedikit, Pak Edi? Oke, terima kasih Pak Guntur. Kami memulai itu dari mulai awal pandemi, sekitar tahun 2019 ya, 2020. Dan awalnya kami mempunyai satu kolam yang kecil ukuran 2x4 dan dari situ kita coba, ternyata memang perkembangannya cukup pesat atau cukup cepat. Selain semakin besar dan juga banyak yang mulai kecil-kecil itu sudah mulai banyak yang datang atau yang ada. Dan akhirnya kami pisahkan, kami buat kolam yang baru yang agak besar. Dan sekarang kami mempunyai 3 kolam yang ukurannya ada yang kecil, ada yang tanggung, ada juga yang besar. Mungkin itu Pak Siboro. Baik, jadi dulu memulainya saya dengar karena ada yang berminat untuk mendapatkan hasilnya. Begitu Pak Edi? Betul. Pada awalnya kami sempat berbincang sebelum pandemi datang. Ada seorang donatur yang dia juga usaha catering menyampaikan bahwa kolam yang ada ini sebenarnya bisa dimaksimalkan karena kami akan membutuhkan ikan nila itu setiap hari. Kebetulan dia memegang catering untuk beberapa perusahaan di Surabaya dengan jumlah yang cukup besar. Jadi
berapapun hasil yang dihasilkan dari kolam ini saya sanggup menampungnya. Tetapi belum sampai ikan itu panen, pandemi datang dan usaha beliau pun juga di dalam kondisi turun. Itulah akhirnya dengan pengembangan yang ada kami gabungkan dengan budidaya sayur-sayuran yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Seperti Baik. itu. Baik, jadi awalnya untuk pemenuhan kebutuhan ya, kebutuhan bisnis atau komersial. Namun sekarang karena situasi pandemi lebih banyak dipakai untuk kebutuhan di panti asuhan. Begitu Pak, atau ada juga dijual? Ada dijual tetapi tentunya tidak besar karena kita ingin kembangkan untuk menjadi lebih banyak. Baik, baik. Jadi hanya sekali beli bibit Pak ya, sesudah itu datang dari yang dipelihara sendiri. Betul. Awalnya kami beli bibit itu sekitar 150 sampai 200 biji atau 200 ekor. Sekarang sudah jadi ribuan. Baik. Dan sudah beberapa kali dipanen, tetapi yang kecil-kecil sudah mulai bertumbuh juga untuk menjadi besar. Baik. Pak Edi belajar dari mana untuk bisa budidaya ikan nila ini? Pada awalnya karena kita ingin mengembangkan sumber daya dari anak-anak supaya mereka memiliki beberapa keahlian. Tetapi karena tadi sudah saya sampaikan diajak kerjasama dengan pengusaha, akhirnya saya belajar lebih banyak melalui internet dan tetapi artinya belum maksimal juga. Dari boleh dibilang sarana seperti ini kita juga lebih banyak belajar dan lebih banyak masukan dari para ahli untuk boleh mengembangkan ikan nila atau budidaya ikan nila ini menjadi semakin baik. Baik. Jadi Pak Edi belajar sendiri ya, otodidak ya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita ada narasumber ahli, nanti juga bisa ditanyakan Pak Edi ya. Dari literatur yang saya baca, jenis-jenis ikan nila itu ada nila merah, nila gesit, nila larasati. Yang Pak Edi budidayakan yang mana ini jenisnya? Atau yang besar nila merah, Pak. Nila merah, ada ya? juga hitam yang juga ada juga yang malah bercampur. Ada yang seperti ikan koir sepertinya. Jadi ada hitam, ada merahnya, baik, ada putihnya juga seperti itu. Baik. Kalau menurut Ibu Anjeli, jenis mana yang paling cocok untuk dibudidayakan atau yang mana saja oke? Ibu Anjeli? Iya, Pak Guntur, terima kasih. Kalau yang saat ini banyak dibudidayakan itu adalah ikan nila merah, Pak Guntur. Tetapi sebenarnya ada sekitar hampir 20-an itu jenis ikan nila yang saat ini bisa dibudidayakan. Tetapi kebanyakan yang dibudidayakan adalah ikan nila merah. Demikian Pak Guntur, terima kasih. Baik. Namun dengan jenis-jenis yang lain ada perbedaannya Bu Anjeli? Mana yang lebih cepat atau ada perbedaan lebih cepat bisa dipanen atau lebih besar yang mana atau sama saja? Sebenarnya sama saja Pak Guntur, tetapi tingkat konsumen itu lebih memilih ikan nila merah. Nila merah ya, baik. Ya. Baik. Ikan nila yang Pak Edi tadi budidayakan di 3 kolam itu ada seperti apa kolamnya? Pertama mungkin Pak Edi bisa jelaskan kolam tanah kah atau kolam plastik, dan apakah ketiga kolam itu dibedakan untuk tujuan khusus? Misalnya satu pembibitan, satu pembesaran dan lain-lain. Bisa diceritakan sedikit Pak Edi menyiapkan kolamnya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Guntur. Kami mempunyai 3 kolam itu semuanya permanen, artinya di semen dan cor, jadi tidak menggunakan plastik. Tetapi kami hari ini sudah berupaya untuk memisahkan antara yang kecil, yang tanggung dengan yang besar dari ketiga kolam ini, supaya perkembangannya mudah kita lihat dan juga untuk konsumsi makanannya juga bisa dipisahkan
pisahkan supaya mereka tidak yang kecil tidak akan terus menjadi kecil karena kalah berebut dengan yang besar. Jadi itu yang kami lakukan saat ini dengan ketiga kolam yang ada, Pak Guntur. Baik, mungkin dari Ibu Anjeli atau Prof. Daniel mungkin bisa ditambahkan apakah pemilihan media seperti kolam semen, akuarium, kolam tanah, kolam terpal ini menentukan mana yang lebih baik atau ini ada masing-masing ada keuntungannya? Ibu Anjeli mungkin? Ya, Pak Guntur, pemilihan kolam ya ini sebenarnya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, tetapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Yang dimaksudkan dengan pemilihan kolam di sini bahwa apakah kolam yang akan digunakan ini ketahanannya bisa lama atau tidak ini. Jadi kita menggunakan masing-masing kolam, misalnya kolam terpal, kolam beton, kemudian kolam tanah itu mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk setiap jenis kolam. Ya, kemudian misalnya kolam permanen seperti Pak Edi punya ya, kenapa memilih mungkin kolam permanen itu supaya lebih tahan lama, kemudian dalam pemeliharaannya itu lebih mudah. Lebih mudah dikelola ya? Iya. Baik. Dibandingkan mungkin dengan jenis kolam tanah ya. Kalau kolam tanah dalam pengolahannya itu ini kalau dibilang kolam tradisional yang pematangnya tanah, kemudian dasarnya juga tanah. Jadi dalam pengolahannya itu harus betul-betul jadi perhatian untuk kolam tradisional. Ini kalau di perikanan kita kolam tradisional, kemudian ada kolam semi intensif dan kolam intensif. Kalau yang tradisional itu yang dari tanah, pematang dan dasarnya tanah. Kemudian kalau yang semi intensif itu pematangnya di tembok, kemudian dasarnya tanah. Kemudian kalau yang intensif itu yang seperti Pak Edi punya itu benar-benar di beton semuanya, dasarnya juga di beton. Demikian Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anjeli. Jadi sebenarnya pemilihan kolam, jenis medianya boleh-boleh mana saja yang dipilih ya. Mungkin Prof. Daniel sebagai praktisi juga bisa menyarankan terkait dengan tadi Prof. Daniel mengatakan pakai batu bata hanya ketinggian 50 cm atau ini ada dasarnya atau seperti apa, Prof? Jadi tadi kolam tanah, keuntungan kolam tanah adalah kalau air tanah di dalam tanah itu banyak, maka air di dalam kolam itu akan otomatis ikut tersuplai ya. Jadi tidak perlu terlampau sering mengganti ya. Hanya saja kelemahannya kalau banjir. Ya, jadi kalau banjir ini ikannya bisa hilang kan. Yeah. Makanya biasanya kalau orang memanfaatkan kolam tanah, biasanya ini semi keramba. Jadi pakai jaring apung ya. Jaring apung. Jadi di Sumatera Selatan banyak orang memelihara ikan di rawa-rawa ya. Atau kolam di daerah dataran rendah dia gali tanah, tapi dia tetap pakai jaring apung yang digantung pakai drum. Sehingga kalau air pasang atau air banjir, ini jaringnya ikut naik turun dan tidak ikannya tidak hilang, ya. Tapi tentu perlu diperhatikan dindingnya dan juga hama ya, ular dan juga berang-berang dan sebagainya itu lebih mudah masuk ke kolam tanah. Kalau kolam permanen seperti Pak Edi ya dia lebih kuat ya. Dan hanya saja kelemahannya masih sering dikuras artinya ya. Kalau kolam plastik itu lebih mudah karena biayanya relatif lebih murah, mudah dibangun, dan kalau kita sudah bosan atau apa atau lahannya diperlukan, nanti setelah dipanen tinggal diangkat, digulung ya, dijemur, digulung, dikeringkan, digulung dan bisa dipakai untuk yang lain. Ya, jadi semuanya tadi kalau kita mau memelihara ikan tadi
perlu dipikirkan tadi, apakah ini untuk jangka panjang, jangka sedang, ya, atau tadi kalau apakah kita malas mengganti air, ya, malas mengganti air ya pakai kolam tanah. Hanya saja tadi kolam tanah ini tergantung sekali oleh cuaca. Kalau musim kemarau airnya turun, ya, habis mati ikannya. Ada dulu pengalaman saya, ada mahasiswa kewirausahaan, dia pelihara ikan, musim panas airnya turun, dia kuliah, ikannya mati jadinya, ya. Jadi itu seperti itu. Nah, ini kalau tadi memanfaatkan halaman, ya, itu disesuaikan sebetulnya dengan kondisi halaman kita. Ya, jadi kalau batu bata disusun itu hanya untuk dindingnya saja, ya. Kita beli plastik, ya, plastik relatif murah, plastik yang murah, ya, bisa kita pelihara, ya. Kita pelihara. Jadi kita seperti dibuat bak. Jadi ini tidak permanen artinya, ya. Jadi kalau nanti kita perlukan tinggal dikeluarkan, batanya digeser lagi. Jadi tidak disemen, hanya disusun saja, ya, disusun silang sehingga dia relatif lebih kuat. Jadi untuk kolam ini, jadi kita pikirkan dulu bagaimana caranya, ya, untuk apa tadi targetnya, ya, targetnya. Kalau tadi mau dibongkar-bongkar pasang, ya pasti yang plastik atau kolam terpal begitu, ya. Tapi kalau yang mau permanen jangka panjang seperti Pak Edi tadi, ya bagus menggunakan semen, tapi tentu biaya awalnya lebih mahal artinya, ya. Biaya lebih mahal. Kalau plastik kan lebih murah, ataupun kalau kolam terpal, ya, harganya masih terjangkau begitu, ya, kita gunakan, ya. Jadi kalau untuk pemula, kalau hanya untuk rumah tangga sekitar halaman, saya menganjurkan menggunakan kolam plastik saja, ya, karena tadi biayanya lebih murah. Kalau sudah mulai enjoy dan ingin dibesarkan, nah boleh dipikirkan kalau ada tanah yang luas boleh dibuat kolam, dan boleh dibuat seperti Pak Edi tadi, sebagian airnya disirkulasi dan pada waktu mensirkulasinya dilewatkan di tanaman, ya, tanaman dapat, airnya jadi lebih bersih. Baik. Gitu Pak Gun. Kalau boleh tahu Prof. Daniel, jenis plastik apa yang cocok ya untuk kalau seandainya Polivinil boleh, PP, PE itu murah, plastik yang murah, yang kalau di pasaran kalau kita tanya itu plastik taplak meja biasanya, ya, dan atau cukup plastik, tahan, ya, dan tahan. Ya, tahan dia, ya. Kalau mau lebih murah itu ada namanya sebut plastik untuk orang ngecor semen, nah itu relatif murah tapi lebih mudah bocor, ya. Lebih mudah bocor. Yang taplak meja sedikit lebih mahal. Ini tadi untuk skala rumah tangga yang kecil-kecil, ya, kolam kecil. Baik, ya. Jadi tergantung objektifnya, dan menurut Prof. Daniel kalau untuk skala rumah tangga bisa menggunakan kolam terpal atau plastik, ya. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik kita malam ini, Anda boleh menyampaikan pertanyaan melalui call center Hope Channel Indonesia, melalui live chat di YouTube maupun di Facebook. Nanti narasumber kita, narasumber praktisi maupun narasumber ahli kita boleh membantu untuk menjawab pertanyaan Anda. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini.
Sahabat Hope Channel Indonesia, kita lanjutkan topik kita malam ini, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan budidaya ikan nila. Kamu bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Kita bersama narasumber praktisi kita, Pak Edi Trioso, narasumber ahli, Ibu Anjeli Paisei, Prof. Daniel Saputra, dan Dr. Frances Siloy. Baik, sudah ada pertanyaan yang sampai ke kita untuk dapat dijawab, mungkin nanti dibantu dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan dari Rile Silalahi. Ingin bertanya, apakah ikan nila boleh digabung dengan ikan hias seperti ikan koki? Jadi pertanyaannya ini mungkin di akuarium atau di tempat yang lebih besar. Apakah boleh digabung dengan ikan hias? Mungkin Ibu Anjeli boleh bantu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebenarnya ikan nila ini kalau dalam ukuran kecil ya boleh kita gabungkan dengan ikan hias. Tetapi kalau sudah pada tahap pembesaran lebih baik dipisahkan. Sebenarnya bisa saja ya, karena dia bukan ikan karnivora yang bisa memakan sesamanya itu, bukan pemakan daging, jadi bisa digabungkan. Tetapi alangkah baiknya kalau sudah besar dia lebih baik dipisahkan. Baik. Ini demikian Pak Guntur. Baik, jadi mungkin lebih gampang dikembangkan atau dibudidayakan kalau terpisah ya. Prof. Daniel mungkin mau tambahkan. Ini Prof. Daniel ini praktisi juga, jadi silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi kalau kita menggabungkan ikan itu mesti ikannya dia pergerakannya ya atau kecepatan dia bergerak itu relatif hampir sama. Jadi tadi kalau dikatakan ikan mas koki ya pasti nggak bisa karena ikan mas koki jalannya lambat. Tapi kalau ikan koi ya why not begitu, karena ikan koi juga relatif cepat ya. Dan kalau dia kita pelihara dari kecil sama-sama atau ikan koinya yang lebih besar, ikan nilainya dari kecil itu tidak apa-apa ya. Dan pengalaman saya punya koi, ya bukan koi yang mahal ya, koi sedikit, koi murahan, hanya karena saya hanya sekedar ini, justru koinya yang mendikte ya, karena tadi saya mau masukkan ikan nilainya yang dari kecil ya, ikan koinya sudah lebih besar. Tapi kalau ikan nilainya lebih besar, ikan masnya lebih kecil, nah itu ikan masnya kalah bersaingnya dalam waktu kita memberi pakan. Ya, karena ikan nila kan lebih gesit ya, sehingga nanti ikan yang lain itu tidak kebagian pakan. Ya, kebagian pakan. Jadi lebih ke arah itu. Jadi kita mesti menyesuaikan kira-kira aktivitasnya ya, aktivitasnya itu hampir sama. Jangan yang satu lambat, yang satu cepat ya, karena nanti kalau yang lambat nanti tidak dapat makan pada waktu kita memberi makan begitu. Kecuali makanannya beda. Begitu. Baik. Mungkin Pak Edi, di kolam Pak Edi hanya ikan nila atau ada ikan lain yang dicampur? Hanya ikan nila, Pak. Oh, ikan nila ya. Baik. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai kepadatan kolam, Pak Edi. Jadi untuk kolam yang 2x4 itu ada berapa banyak? Seperti apa kepadatan ikannya per kolam? Ya, yang 2x4 itu untuk yang besar-besar mungkin ada kalau 100 ekor ya di sana. Sementara yang kecil-kecil di 2 kolam berikutnya itu lebih banyak lagi. Jadi untuk yang kolam yang besar itu diisi untuk ikan yang lebih kecil, mungkin ukuran antara 5 cm sampai ke atas, itu mungkin ada kalau 200-an ekor ada, Pak. Baik. Mungkin Ibu Anjeli ada masukan seperti apa kira-kira kepadatan yang ideal, berapa ekor per meter persegi mungkin? Ya, terima kasih Pak Guntur. Jadi
untuk kepadatan dari kolam ya, untuk ikan ukuran misalnya 2 sampai 3 cm itu lebih bagus. Tingkat kepadatannya itu 100 ekor per meter persegi. Tuh. Jadi misalnya yang Pak Edi punya sekarang dengan kolam 2x2 ya tadi? 2x4. 2x4. Oh, 2 kali. Oh iya, 2x4 ya. Ini ikan yang besar-besar ya Pak? Yang di 2x4 sebesar apa Pak Edi? Sementara yang untuk yang kecil-kecil itu di kolam yang 3x5. 3x5. Yang 2x4 yang besar-besar? Ya, yang besar-besar. Ukuran 300 gram atau berapa? Ya, sekitar 200 gram ke atas lah, Pak. Tadi Bu Anjeli katanya Pak Edi bilang ada 200 graman tuh 100 ekor di 2x4. Ini terlalu padat atau seperti apa Bu? Ya, kalau di kepadatan dengan kolam 2x4 ya, ini kalau dihitung luasan kolamnya kan 8 ya. 8 meter persegi 8, ya 8 meter persegi dengan jumlah kolam, jumlah ikan 200 ya. 100 tadi? 100 ekor. Ya, 200 sampai 300 gram. Ya, ini sudah agak lumayan padat ini ya, ya. Ya, karena sudah ukuran besar. Ya. Kalau ukuran besar itu biasanya sudah dikurangi tingkat kepadatannya. Ya, seperti tadi Pak Prof. Daniel bilang bahwa bisa 20 sampai 30 ekor per meter kubik ya. Jadi kalau yang lebih kecil bisa lebih banyak, kemudian kalau sudah beranjak dewasa itu kita harus mengurangi tingkat kepadatannya supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Baik. Demikian Pak Guntur. Baik, Prof. Daniel ada yang mau ditambahkan terkait dengan kepadatan ini? Ya itu tadi Pak, jadi kalau kecil ya tentu kepadatannya ini karena tadi ini kebutuhan oksigen ya. Kalau yang sedang tadi itu sekitar 5 mg per liter ya, atau kalau dia artinya 5 gram oksigen per kubik begitu ya. Jadi itu mesti diperhitungkan karena kalau tidak ikan ini kurang ini, kecuali tadi dengan sistem bioflok ya. Nah, nanti kan Ibu Anjeli akan bicarakan bioflok, itu bisa lebih padat karena tadi oksigennya lebih besar dan lebih banyak ya. Karena tadi ada perlu aerasi untuk bioflok sehingga kandungan oksigen di dalam kolamnya lebih tinggi ya, sehingga dia bisa lebih padat. Tapi kalau tidak, ya tadi itu maksimum 20-30, itu 30 itu sudah luar biasa. Itu pun hanya artinya untuk yang 4 sampai 5 ekor per kilo. Ya. Tapi kalau sudah lebih besar lagi 2 kilo, nah itu artinya mesti sudah lebih bersih di ini kan. Ya, karena kalau 2 kilo itu artinya 1 meter kubiknya dia hanya bisa 8 ke 10 ekor. Ya, karena tadi kita bagi 8, jadi kita sekitar 125 0,1/8 kubik per ekor, begitu ya, 1/8 kubik. Jadi 8 sampai 10 ekor per kubiknya. Jadi itu kalau sudah yang 2 kilo. Jadi ini yang itu tadi adalah yang 5, 4 sampai 6 sekilo. Ya, jadi artinya sekitar 250 ke 350 gram per ekornya. Ya, jadi itu Pak. Jadi kalau yang bioflok itu aerasinya kan banyak, kandungan oksigen tinggi sehingga dia bisa lebih padat. Baik, karena Prof. Daniel sudah menyinggung bioflok tadi dan pada saat yang lalu Ibu Anjeli sebenarnya sudah menjelaskan, tapi mungkin ada baiknya dijelaskan kembali Ibu Anjeli terkait dengan bioflok ini sehingga tadi mungkin bisa jadi masukan untuk Pak Edi sehingga kepadatan bisa lebih tinggi. Silakan Bu Anjeli, bioflok ini apa secara singkat dan seperti apa bisa dilakukan dan apa manfaatnya? Ya, terima kasih Pak Guntur.
eh, sudah pernah kita membahas tentang bioflok ini. Jadi sistem bioflok ini sistem rekayasa lingkungan yang dilakukan di suatu kolam budidaya ikan, di mana dia memanfaatkan menguraikan sisa pakan dan feses ya menjadi pakan kembali yang akan dimakan oleh ikan. Nah, ini dengan bantuan vlog atau mikroba yang ada di dalam kolam tersebut. Jadi dengan adanya sistem bioflok ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Daniel, itu dengan menggunakan aerasi yang cukup banyak, ini membantu suplai oksigen di dalam kolam, kemudian juga mengaduk mikroba yang ada di kolam, di dasar kolam itu untuk diubah ya menjadi pakan kembali dengan bantuan mikroba sehingga dimanfaatkan oleh ikan itu sendiri. Jadi di sini ada pemberian molase, kemudian ada kita memberikan probiotik juga. Kemudian ada ya kapur ya, kemudian ada garam juga yang dipakai. Di sistem bioflok ini tingkat kepadatannya sangat tinggi ya, tingkat kepadatan di dalam kolam ini sangat tinggi sehingga ini sangat baik, sangat bagus ya untuk pengembangan usaha budidaya ya, karena dia termasuk sistem yang ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan air buangan ya dari kolam yang dapat mencemarkan lingkungan. Itu salah satu kelebihan dari sistem bioflok ini. Mungkin demikian Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anjali yang sudah menjelaskan. Ini masukan yang baik. Mungkin saya persilakan Pak Edi kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Anjali terkait bioflok. Karena saat ini belum dilakukan ya Pak Edi ya. Bioflok ini? Iya Pak, belum kami. Mungkin yang ingin saya tanyakan untuk mencari bibit vlognya ya, bakterinya. Atau kira-kira apakah seandainya pertumbuhan makanan organiknya itu tadi semakin bertumbuh semakin besar, apakah itu baik ataukah memang harus dibatasin? Terima kasih. Silakan Bu Anjali. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi kita menumbuhkan vlog ya, kita menumbuhkan mikroba ini dengan pemberian molase. Jadi molase ini bisa kita ambil atau kita bisa menggunakan cairan dari gula. Ya, kita melarutkan gula, bisa gula pasir, bisa juga gula merah yang kita gunakan. Kemudian ada penambahan probiotik. Jadi probiotik ini kita bisa beli di toko pertanian ataupun toko perikanan ya yang menjual bahan-bahan pertanian dan bahan-bahan perikanan. Ini seperti yang tadi saya juga sampaikan, kita menggunakan kapur dan juga garam. Jadi nanti setelah dicampur, ya dituangkan ke dalam. Setelah garam diberikan di kolam, kemudian kita memberikan kapur. Kita menggunakan molase ini atau air gula, ya kita juga tuangkan dengan menuangkan probiotik juga. Kita membiarkan ini di kolam selama seminggu. Jadi kalau selama seminggu kita melihat air sudah berubah menjadi coklat, ini menandakan bahwa sudah terjadi pertumbuhan mikroba di dalam kolam tersebut. Jadi nanti penambahan mikroba ini, penumbuhan mikroba ini akan membuat
air dalam wadah atau dalam kolam menjadi kecoklatan. Kemudian kalau tidak jadi, misalnya kita misalnya gagal dalam pembuatan vlog ini biasanya banyak busa yang akan muncul di permukaan air. Nah, itu menandakan bahwa vlog kita mati semua, tidak jadi. Nah, karena kami mengalami itu, hal-hal itu, kalau aerasinya tidak lancar, ya, ini akan membuat vlognya tidak tumbuh. Begitu, Pak Edi. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan Pak Edi terkait dengan biovlog ini ke Bu Anjeli? Cukup, Pak. Baik. Jadi ini opsi yang baik, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut ke Ibu Anjeli atau dari sumber-sumber lain. Nah, kita bicara sedikit dengan pakan, terkait pakan Pak Edi ya. Pakan apa yang diberikan di tempat Pak Edi ini? Kami menggunakan pelet, tetapi juga sering juga kami berikan daun-daunan hijau, misalnya dari kangkung. Daun kangkung itu yang boleh dibilang mereka pun cepat sekali mengkonsumsi sayur-sayuran ini. Jadi itu yang biasa kami berikan. Baik, ini diberikan dari sejak bibit sampai apa kira-kira ininya, ukurannya Pak Edi? Ya, yang untuk pelet itu dari bibit, dari mulai ukuran kecil, kita gunakan pelet yang paling kecil, sampai dengan mulai bertumbuh di kondisi yang tanggung itu sudah bisa makan sayuran dan juga pelet. Baik, mungkin ada masukan dari Ibu Anjeli dan Prof Daniel terkait dengan pakan ini, berapa persen protein yang dibutuhkan oleh nila? Silakan Bu Anjeli. Ya, terima kasih Pak Guntur. Kalau untuk pertumbuhan, ya, itu pelet yang baik, yang bagus itu pelet yang mempunyai kandungan protein sampai 30%, ya, 30% itu sudah sangat bagus untuk pertumbuhan larva atau benih, ya, benih ikan. Karena kalau kita menggunakan pelet yang kurang dari 30, ya, ini akan mengakibatkan ikan pertumbuhannya kurang maksimal. Selain itu lambat, ya, lambat besar. Karena nanti kalau misalnya seperti yang tadi dikatakan Prof Daniel, itu ada perhitungan FCR. Kalau dalam pertumbuhannya lambat, artinya pakan ini tidak dikonversi menjadi daging, ya, tidak dikonversi menjadi daging, lebih banyak dikeluarkan melalui feses, sehingga kebutuhan akan protein ini sangat penting, ya, untuk benih. Baik, mungkin Prof Daniel ada yang mau ditambahkan terkait dengan pakan? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi selain pakan pelet, ada pakan-pakan alami lain yang bisa kita manfaatkan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Edi, daun kangkung, bisa juga azolla, ya, daun keladi, ya, yang disenangi oleh ikan, ya, ikan nila. Kemudian ada beberapa makanan lain. Hanya saja kalau dia sudah terbiasa makan pelet, ini pada waktu kita introduce lagi makanan alami, agak malas dia. Jadi kalau kebetulan saya dapat daun keladi, saya puasakan dulu ikannya. Ya, saya puasakan ikannya, terus baru kita kasih, dia mau makan. Ya. Jadi lebih dianjurkan kalau kita budidaya begitu, ya, kita biasakan menggunakan pakan alami dan boleh disuplemen, ya, jadi bukan yang utama pelet itu disuplemen, karena pelet ini relatif mahal sekarang, ya. Satu karung itu sekitar 20 kilo, sekitar hampir 350 ke 400 ribu. Ya, itu yang mutu yang baik. Kalau yang mutu kurang baik, ya mungkin 200 ribu, tapi tadi konsentrasi proteinnya rendah, sehingga
tadi yang kata Ibu ini feed conversion ratio-nya jadi rendah. Jadi banyak terbuang saja makanan yang dimakannya. Jadi tadi memang perlu protein tinggi, tetapi makanan pakan alami itu tidak kalah pentingnya, sehingga beragam fungsinya ya, bervariasi makanan ini, sehingga biaya pakan bisa kita tekan. Dan tentu perlu kiat ya atau pengalaman di daerah kita ada makanan alami apa, kita coba ke ikan kita. Dan kalau juga diperhatikan, dibuat percobaan kecil, kalau pakai pakan alami, berapa mana yang lebih cepat ya, karena banyak. Jadi kalau daun keladi itu relatif cukup baik sebetulnya, cuma kan mengambil daun keladi, si keladinya yang ini, kecuali kalau kita panen keladi ya, panen keladi daunnya daripada jadi limbah, bisa kita manfaatkan sebagai pakan ya. Nah, kalau azolla itu dia tumbuh secara alami juga ya. Ada lagi tadi sudah disebut salah satunya juga kangkung dan tanaman-tanaman tumbuhan air seperti umumnya, tumbuhan air yang lain itu bisa kita coba. Hanya saja tadi tentu proteinnya lebih rendah, ya, proteinnya lebih rendah dibanding tadi yang pellet. Jadi ini kebutuhan kalau memelihara ikan nila begitu, pakan merupakan biaya, ya, pakan merupakan biaya yang salah satu biaya yang besar di dalam pemeliharaan ini. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi ada beberapa literatur mengatakan pakan itu kira-kira 20% dari pendapatan ya Prof. Daniel ya. Jadi biaya pakan itu 20%. Jadi memang kalau diefisienkan sangat baik. Ada pertanyaan lagi dari Relay Silalahi. Mau tanya lagi, apakah pemeliharaan ikan nila perlu oksigen? Kolam saya ukuran 1 kali 2 meter dan kolam batu. Mungkin Prof. Daniel bisa bantu nih, 1 kali 2 kolam batu, kira-kira keperluan oksigennya bisa seperti apa ini? Bisa. Jadi tadi ya, kalau kita memelihara sesuatu tentu bibit ya, kemudian lingkungan. Lingkungannya adalah lingkungan yang dia bisa hidup nyaman. Jadi kalau ikan tentu kalau apalagi ikan air tawar ini pH sekitar 7 ya, maksimum 7,5 ya, jangan lebih. Kalau bawah juga 6,5 ya. Dan yang tidak kalah penting adalah oksigen, karena ikan ini walaupun kita pikir di dalam air tapi dia tetap bernafas. Ya, oksigen terlarut di dalam air itu amat menentukan. Semakin banyak oksigen terlarut, semakin aktif ikan kita. Semakin banyak dia makan, semakin cepat dia besar. Ya, kalau kita hanya seperti yang tadi ini, tidak apa-apa ya. Tapi ya kalau mau dibuat gitu ya seperti yang dibuat oleh Pak Edi, dia pompa, sedot, lewatkan di tanaman, airnya waktu jatuh bereaksi dengan udara dan dia mengambil udara juga. Ya, memang dianjurkan tadi ada aerasi tentunya ya. Kalau tidak, artinya kita mesti sering mengganti air karena konsentrasi oksigennya sudah turun rendah. Baik, ada yang mau ditambahkan terkait dengan aerasi, Ibu Anjali? Sudah cukup Pak Guntur. Baik, baik. Sekarang terkait panen. Pak Edi berapa lama panennya? Bisa ya, atau di ukuran berapa Pak Edi panen? Ya untuk saat pandemi kemarin karena kita belum kita pakai atau kita jual, nggak bisa jual ke pasar juga. Kita panen itu sampai dengan 1 tahun dari mulai benih ya. Itu ukurannya bisa 0,5 kiloan satu ikan. Baik. Tapi sekarang mungkin sudah lebih kecil, jadi 1 kilo itu bisa 4-5 ekor. Dan itu sudah kita ambil dan ada beberapa yang membutuhkan kita jual ke mereka. Baik. Normalnya atau bukan normalnya, efektifnya Bu Anjali bisa kurang dari 1 tahun? Bisa mencapai 0,5 kilo misalnya? Ya, kalau untuk ikan konsumsi ya rata-rata dari pasaran ya meminta ya ukuran
sekitar 200 sampai 250 gram. Jadi 1 kilo itu 4 sampai 5 ekor. Adapun yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Daniel, bisa kurang dari, bisa lebih banyak lagi dengan ukuran misalnya 150-an itu, bisa sampai 8. Tetapi yang idealnya itu sekitar 200-an itu sudah sangat maksimal sekali untuk ukuran konsumsi. Kalau 1/4 kilo itu 200 sampai 250 gram itu berapa bulan Bu Anjeli efektifnya? Pemeliharaan ikan nila kalau untuk ukuran sampai 200-an itu bisa sekitar 4 bulan. 4 bulan. 200 ya 250 itu 4 bulan sampai 5 bulan. Baik. Jadi mungkin tantangan yang dihadapi oleh Pak Edi agak lebih lama mungkin terkait dengan pakan Bu ya, dan kepadatan dan pemisahan kolam. Mungkin begitu Bu Anjeli? Iya, mungkin karena dalam kurun waktu yang tidak ada permintaan ya, mungkin tidak ada permintaan sehingga tidak ada penangkapan untuk ikan-ikan tersebut sehingga dibiarkan di kolam sehingga sampai setahun itu. Setelah dipanen dia ukurannya sudah sampai 500 gram itu. 1 kilo bisa 2 ekor. Artinya itu sudah sangat lama sekali. Sebenarnya kan kalau ada permintaan pasti sudah dipanen ukuran-ukuran 200 atau 250 gram. Mungkin begitu ya Pak Edi ya? Betul Ibu. Jadi untuk sekarang karena sudah beberapa permintaan ya kita panen di dalam ukuran segitu 200 sampai 250 gram lah. Dan bisa 4 bulan Pak Edi? 4 bulan, 4 sampai 6 bulan? Ya, 4 sampai 6 bulan. Betul. Baik. Jadi sudah mencapai standar Pak Edi ya. Jadi mungkin sudah siap lagi suplai ke rumah makan itu Pak Edi. Mungkin bisa dikontak kembali. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang ya. Menarik dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Dan saya kira kalau kita gabungkan dengan topik kita minggu lalu terkait dengan aquaponik, budidaya ikan nila ini sangat menarik untuk dilakukan karena gampang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Sebelum kita akan akhiri acara kita pada malam ini, saya ingin mendapatkan konklusi atau pesan atau inspirasi dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Prof. Daniel dulu. Baik para pemirsa, jadi kalau kita punya ruangan kosong di halaman rumah ataupun di teras rumah, bisa kita manfaatkan salah satunya dengan memanfaatkan menjadi kolam ikan. Ya, kolam ikan dan juga dimanfaatkan dari ikan untuk memelihara tanaman. Sehingga secara tidak langsung kita akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memanen sayuran yang dilewatkan dari air dari sirkulasi ikan dan juga mendapat suplai protein hewani dari ikannya. Terima kasih. Baik, jadi jangan biarkan lahan tidak produktif, Prof ya. Bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ibu Anjeli, ada konklusi atau inspirasi buat penonton kita, pemirsa kita malam ini? Ya, terima kasih Pak Guntur. Untuk para pemirsa yang menonton Kamu Bisa melalui Hope Channel, saya mau menyampaikan bahwa kita dapat memanfaatkan bukan hanya saja lahan yang ada di sekitar kita, tetapi kita bisa memanfaatkan wadah-wadah ya. Kita bisa memanfaatkan juga ember ataupun drum ya untuk kita membudidayakan ikan dan juga bisa membudidayakan sayuran, sehingga mengurangi biaya dalam rumah tangga. Selain itu, kebutuhan protein dan kebutuhan akan vitamin mineral melalui sayuran dapat terpenuhi. Demikian Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anjeli ya. Jadi budidaya ikan dan tanaman akan sangat membantu keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pak Edi yang sudah menjadi praktisi aquaponik, sayur dan ikan nila. Silakan Pak Edi. Oke, kepada para pemirsa dimanapun berada,
Walaupun ada pepatah Indonesia mengatakan bahwa nila itu merupakan kondisi yang berbahaya karena nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Tapi seperti itu, ikan nila mempunyai gizi yang sangat tinggi, bahkan rasanya juga enak. Jadi kalau seandainya kita budidaya ikan nila, tentulah akan mencukupkan kebutuhan gizi keluarga dan juga menambah cuan bagi keluarga tentunya. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi nila setitik berbahaya, tapi nila sekolam sangat membantu ya. Mungkin pepatahnya begitu. Baik pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita sudah mendapatkan bincang-bincang yang menarik malam ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan budidaya ikan nila. Terima kasih kepada Pak Edi, narasumber praktisi kita, Ibu Anjeli, Prof. Daniel, dan Dr. Siloy yang tadi terputus oleh karena gangguan jaringan. Kita akan bertemu kembali pada acara Kamu Bisa selanjutnya.